Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul nasihat kita pada kesempatan berbahagia ini adalah 6 misi tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memperkenalkan Allah untuk disembah. Hal ini terlihat sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah olehmu akan aku. Kalau kita lihat sejarah seluruh nabi dan para rasul, di antara tugas terbesar mereka adalah memperkenalkan Allah untuk disembah. Kita tahu pada saat itu bagaimana umat-umat terdahulu yang setiap mereka diutus para nabi dan rasul, mereka memeluk agama yang salah. Mereka menyembah Tuhan yang salah. Ada di antara mereka yang menyembah batu. Ada di antara mereka yang menyembah berhala. Ada di antara mereka yang menyembah pohon besar. Ada di antara mereka yang menyembah sungai. Ada di antara mereka yang menyembah bintang. Ada di antara mereka yang menyembah bulan. Ada di antara mereka yang menyembah matahari. Orang yang paling miskin pada saat itu, mereka menyembah Tuhannya dari tepung yang diadonin. Karena saking miskin betul, nggak punya uang untuk membuat Tuhan yang lebih hebat. Mereka hanya mampu membuat Tuhannya dari tepung terigu. Maka pada saat itu, mulailah tepung terigu diadonin sedemikian rupa. Dibentuk kepalanya, dibentuk tangannya, dibentuk badannya, dibentuk kakinya. Selesai dia menyembah Tuhan, perutnya lapar. Dan kemudian dia berkata kepada Tuhan, "Han, gantian dong. Aku tadi sudah capek nyembah kamu, perutku lapar, izinkan aku memakanmu." Mulailah pada saat itu tangannya dipotong, badannya dipotong, kepalanya dipotong, dan pada saat itu sejarah mencatat baru ada orang makan Tuhan. Begitulah kesesatan mereka. Mereka tidak mengenal Allah. Maka Masya Allah, hadirnya Rasulullah, diutusnya para nabi untuk memperkenalkan Allah. Sehingga pada saat itu orang-orang kafir jahiliyah mengatakan kepada Muhammad, "Ya Muhammad, Tuhan kami punya nama Latta, Uzza, Mannan, dan berbagai macam nama Tuhan. Wahai Muhammad, siapa nama Tuhanmu?" Kasus ini menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Ikhlas. Turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah hai Muhammad,
huwallahu ahad. Tuhanmu adalah Allahu ahad. Dan kalimat Allah ini Allah yang perkenalkan di dalam surah Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah di subuh yang mulia ini. Dengan program kegiatan yang luar biasa ini. Kita diajak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besar harapan dan cita-cita kita. Generasi-generasi yang kita tinggalkan hari ini adalah generasi-generasi yang bersama kita hari ini adalah keluarga yang bersama kita hari ini adalah masyarakat yang bersama kita hari ini adalah sebagai atasan dan bawahan, sebagai orang yang memimpin, yang dipimpin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita lahir, kita telah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat dan nikmat terbesar. Karena di akhirat nanti, ketika semua manusia sudah berkumpul di padang mahsyar, maka Allah Azza wa Jalla berseru, wahai manusia, wahai hambaku, engkau yang dulu selama di dunia menyekutukanku, kata Allah, engkau menyembah Tuhan selain aku, maka pada hari ini silakan kalian mendatangkan kepadaku Tuhan-Tuhan yang salah yang kamu sembah. Maka pada saat itu mereka tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata, karena mereka terlanjur menyembah Tuhan yang salah. Maka tidak ada alasan sebenarnya hadirnya Rasulullah dan para nabi memperkenalkan Allah untuk disembah. Tidak ada alasan orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW adalah menegakkan dan menjaga agama Allah. Firman Allah dalam surah As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dia memenangkannya di atas agama-agama meskipun orang musyrik membencinya. Di atas agama yang lain meskipun orang musyrik membencinya. Masya Allah. Begitu mulianya tugas Rasulullah. Dan ini pun bagian daripada tugas kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bersyukur kita kepada Allah. Lahirnya ma'had-ma'had, lahirnya lembaga-lembaga pendidikan, hadirnya majelis-majelis taklim yang kita lakukan di musalla, di menasah, di masjid, dan bahkan halaqah-halaqah keislaman, kajian-kajian keimanan, para ustadz, para kiai, para tungku yang saban waktu, saban hari, saban saat menyampaikan nilai-nilai Islam. Dan kita di kantor kita, di tempat kerja kita, kepada prajurit-prajurit kita, atasan-atasan kita, mereka saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, menyampaikan dinul Islam. Dalam tafsir fi zilalil Quran disebutkan bahwa orang-orang yang da'i ilallah, kalimat-kalimat mulia yang disampaikan di jalan Allah, kalimat-kalimat mulia yang disampaikan untuk menyembah Allah, mempertahankan agama Allah, maka di saat kalimat itu naik ke langit, itu berada di saf pertama di antara amal-amal yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, menegakkan agama Allah, menjaga agama Allah, bagian daripada tugas terbesar Rasul dan para nabi dan kita sebagai umat Islam. Yang ketiga, misi Nabi Muhammad SAW, para Rasul dan Nabi yang lainnya adalah membawa berita gembira dan peringatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 165, Allah berfirman, rusulan mubasyirina wa munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Mereka kami utus selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu,
dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Masya Allah. Ada berita gembira yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda memilih beriman, beramal soleh, menjadi da'i ilallah, mengajak orang kepada agama Allah, mempertahankan agama Allah. Ada berita gembira yang Rasulullah sampaikan, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadisnya yang mulia. Apa berita gembiranya? Akan diberikan nikmat syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Di saat para penghuni surga sudah masuk surga, Allah pun bertanya kepada penghuni surga, wahai para penghuni surga, apa yang kalian inginkan? Pada saat itu penghuni surga menjawab, ya Rabb, dulu kami di dunia telah menyembahmu ya Rabb, kami menegakkan agamamu ya Rabb, kami mendakwahkan agamamu ya Rabb, kami beramal soleh sesuai perintah Rasulmu, perintahmu ya Rabb. Dan hari ini kami telah mendapatkan nikmat surga yang tertinggi ya Rabb. Dan pada hari ini kami ingin melihat wajahmu ya Rabb. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ketika penghuni surga sudah masuk surga dan mereka ditanyakan nikmat apa yang mereka inginkan, dan mereka menjawab ingin melihat wajah Allah, maka Allah pun memperlihatkan wajahnya kepada penghuni surga. Dan pada saat itu semua nikmat-nikmat yang sudah dinikmati oleh penghuni surga lupa semuanya, karena mereka melihat wajah Allah Azza wa Jal. Itu yang kita rindukan. Allah yang kita sembah hari ini di dunia. Kita menjalankan nilai-nilai keimanan dan keislaman, mendakwahkan nilai keimanan dan keislaman. Ada kerinduan kita mendapatkan surga Allah dan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin, insya Allah. Kita berdoa kepada Rabb agar tidak menjadi penghuni-penghuni neraka jahanam. Yang keempat, bahwa tugas misi diutusnya Rasulullah dan para nabi adalah memberikan keteladanan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Masya Allah. Kondisi fitnah berbagai macam tantangan di akhir zaman yang muncul hari ini. Di antara pendidikan terbaik yang kita lakukan adalah keteladanan. Saya ulang kalimatnya. Pendidikan yang terbaik yang kita lakukan adalah keteladanan. Contoh teladan, baik itu dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam berbangsa, beragama dan bernegara. Pendidikan terbaik adalah keteladanan. Bukan pencitraan, tapi keteladanan. Orang yang punya sifat dan sikap menciptakan keteladanan, maka orang tersebut tanpa harus mengumumkan kepada orang lain, hai tengok aku, lihat aku, contohlah aku, tak perlu itu semua. Saat azan berkumandang, sebelum azan berkumandang, dia sudah tiba di rumah Allah. Orang-orang yang lain melihat, saudara-saudara yang lain melihat, oh ternyata ketika azan berkumandang kita ke masjid. Kita tidak berbicara loh, kita tidak berkata apa-apa, hanya menunjukkan ketika azan berkumandang kita ke masjid. Saat makan dan minum, apa kata Rasulullah? Ambil yang paling dekat denganmu. Walaupun hidih nasi mana? Hidih nasi te, ikut dayang ke kareng. Mohon maaf, kita coba amalkan hadis ini. Apa kata Rasul? Ambil yang paling dekat denganmu. Hadis. Apalagi? Ambillah dengan tangan kanan. Apalagi? Bacakan basmalah, keteladanan. Dalam keluarga, seorang suami yang menunjukkan keteladanan, maka akan menjadi istri, mohon maaf, akan menjadi pasangan yang akan mencintai suaminya. Seorang istri di rumah yang menunjukkan keteladanan, maka suami akan mencintainya. Orang tua yang menunjukkan keteladanan akan dicintai oleh anak-anaknya. Anak-anaknya yang membuktikan keteladanan disayang oleh orang tuanya. Masya Allah. Pemuda-pemudi
mahasiswa-mahasiswi, para dosen, para kiai, para tengku, para ustadz, mari kita tunjukkan keteladanan sebagai bentuk wujud mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, hadirnya Rasulullah adalah untuk mengatasi perselisihan. Bagaimana Rasul diutus ke permukaan bumi ini adalah berbagai macam kasus dan persoalan yang hadir. Rasul datang menyelesaikan masalah. Pernah sebuah kasus ketika batu Hajar Aswad tidak lagi pada tempatnya, maka Rasul hadir mengumpulkan beberapa kepala suku dan mengangkat bersama-sama. Setiap ada persoalan, Rasul hadir, terjadi kedamaian. Ada persoalan, ada masalah, Rasul hadir dengan membacakan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, tercipta perdamaian dan kedamaian. Dan Islam telah membuktikan itu. Rasulullah dan para sahabat dalam memimpin, Rasulullah telah menunjukkan nilai persatuan, kedamaian dan keamanan. Dan ketahuilah, semua bentuk wilayah-wilayah yang diperintahkan oleh berbagai macam bentuk dengan nilai keimanan dan keislaman, yakin dan percayalah, di situ hadir kedamaian, di situ hadir ketenangan, di situ hadir kebahagiaan, di situ hadir keadilan. Masya Allah, Allahu Akbar. Jangan pernah ragu kepada nilai iman dan Islam. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu dari Rabb. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu. Nilai Al-Quran dan hadis Rasulullah yang disampaikan, yang dibawa ke tengah-tengah kehidupan masyarakat, Rasulullah dan para sahabat telah membuktikan ternyata dinul Islam menciptakan nilai kedamaian dan rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, misi diutusnya Rasulullah adalah menyelamatkan manusia dari kesesatan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Masya Allah. Sebelum hadir Rasulullah, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memeras yang miskin, yang pandai membodoh-bodohi yang bodoh. Perempuan pada saat itu yang lahir dikubur hidup-hidup. Singkatnya, begitu diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata hadir kemuliaan. Bahkan bangsa Arab pada saat itu bukan hanya dihormati, disegani oleh sesama mereka sebagai mukmin dan muslim, dan bahkan orang-orang kafir pada saat itu hormat kepada orang-orang muslim, karena dengan hadirnya Islam membawa kedamaian dan keselamatan serta kebaikan di dunia dan di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.